Pemirsa, masih bersama kami di Fokus NTB dan saya ingin kembali ke Bunikan. Bunikan, kalau tadi sempat kita terputus bahwa tentu sebenarnya meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap berkarya, kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap survive gitu. Dan itu PKK sudah membuktikan hal seperti itu. Menggelar lomba, semacam lomba masker challenge, itu kan memberikan satu inspirasi kepada masyarakat yang kita harus tetap bekerja nih, kita harus tetap survive meskipun di tengah pandemi ini. Ke depan PKK sendiri akan ada upaya-upaya seperti itu lagi, terobosan-terobosan itu seperti ya. Tim penggerak PKK lebih banyak bergerak di area pencegahan. Kalau tadi Ibu Kadis dengan jajarannya di bidang penanganan dan mungkin informasi kemudian bagaimana cara menangani ya COVID-19, kami lebih banyak di area pencegahan tadi. Jadi upaya pencegahan adalah edukasi, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang intinya mengajak masyarakat supaya tidak usah sampai ke sebelah gitu ya, tidak usah sampai cukup harus sampai ditangani ya. Cukup jadi sampai kita PKK saja gitu. Jadi kita cegah saja, kita ajak masyarakat untuk ya mengikuti tatanan baru dengan berbagai macam cara. Mungkin kemarin kita sudah coba cara yang menarik ya, dengan masker challenge. Itu lomba yang tanpa harus memerlukan kumpul di mana-mana ya, cukup mengirimkan foto. Nanti kedepannya mungkin kita akan coba cari bentuk-bentuk lain yang bisa melibatkan anak-anak dan keluarga untuk ikut berpartisipasi. Karena dalam pengalaman kami yang kemarin itu juga kita terharu, ternyata yang perhatian dengan hal ini tuh tidak hanya kami pemerintah saja, tapi juga sebagian besar unsur masyarakat yang prihatin melihat kondisinya, juga mereka juga ikut volunteer. Jadi mudah-mudahan kan tim penggerak ya, jadi kami berusaha menggerakkan masyarakat agar mereka sendiri yang dengan kesadaran bangun memberikan edukasi pencegahan bagi masyarakat sekitarnya. Kalau masyarakatnya sudah bergerak, insya Allah kita bisa semua survive. Dan masyarakat itu bisa bergerak kalau PKK-nya ini harus menggerakkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ya PKK-nya bisa tetap konsisten. Tapi ada semacam instruksi langsung nggak Bu Niken dari PKK provinsi misalkan ke kabupaten kota untuk melakukan hal yang serupa begitu? Ya, kami kemarin mulai bergerak 15 Agustus itu kita se-Nusa Tenggara Barat bersama-sama dari seluruh kota kabupaten. Pada hari yang sama kita mulai door to door tadi, gebrak masker, dan ini akan saya lanjutkan dengan roadshow PKK provinsi ke kota kabupaten. Nanti kami akan kunjungi, berikan semangat dan juga amunisi yang penting untuk kader-kader ini supaya bisa terus bergerak di wilayah masing-masing. Iya kan, PKK juga tentu di desa-desa masuk sebagai tim gugus tugas COVID-19 ya, di desa masing-masing. Tentu ini sangat efektif kalau digerakkan jaringan dari PKK ini, Bu Niken. Ya. Karena kita melihat sesungguhnya PKK ini kadang ada yang mereka tidak hanya sebagai PKK begitu, tapi punya kegiatan-kegiatan lain. Mereka bisa menyuarakan itu mungkin di bidang kegiatannya yang lain dari PKK itu. Itu memberikan pemahaman seperti itu, seperti apa cara? Jadi memang biasanya kader-kader itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, mau melakukan aktivitas yang tidak semata-mata karena ada upah atau uang transport. Artinya tapi begitu mereka bergabung ke PKK, ya mereka pekerja biasanya sosial mereka sebenarnya. selain di PKK, mereka juga ada kader posyandu, mereka juga biasanya penyuluh kesehatan dan lain-lain. Jadi memang kader PKK yang militan-militan yang berada di desa masing-masing ini biasanya sudah terbiasa ya untuk melakukan gerakan-gerakan tadi. Yang kami lakukan ini adalah memberikan semangat kepada mereka, penghargaan dan juga amunisi supaya mereka bisa tetap melakukan tugasnya seperti itu. Dari bulan Maret katakan Februari lah mungkin teman-teman dari PKK bergerak, itu apa kira-kira hasil evaluasi yang ke depan itu bisa dilakukan oleh PKK menggandeng semua pihak lah katakan seperti itu, tidak hanya mungkin bergerak di PKK-nya tapi menggandeng komunitas-komunitas terutama untuk membangun satu perspektif yang bersama kaitan dengan bahaya dari pandemi COVID-19 ini. Kami menyadari bahwa tim penggerak PKK walaupun tadi ada di hampir seluruh desa dan provinsi, kabupaten, tetap saja dari sisi sumber daya manusia itu tidak seberapa dibandingkan jumlah penduduk yang harus kita
perhatikan. Sehingga memang mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami di provinsi sudah menginisiasi dengan menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan, ormas wanita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk level provinsi. Ini kami harapkan dicontoh, dan memang sudah, alhamdulillah sudah dicontoh juga di tingkat kabupaten. Jadi PKK bekerja sama dengan ormas-ormas perempuan, Dharma Wanita, GOW, kemudian organisasi Muslimat, kemudian Aisyah, ya, semuanya kita ajak untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah. Biar kita bergerak bersama. Bergeraknya bersama, karena harus diakui tidak semua wilayah itu cukup kadernya. Tapi kalau dengan adanya ibu-ibu yang memang sudah biasa bergerak dalam organisasinya, kita ajak bersama-sama, mudah-mudahan bisa ikut mengcover ya wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau. Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu lah, Bu Niken. Berlalu dengan sukses ya. Sukses ya. Saya ingin ke Bu Kadis, karena bagaimanapun juga ini sudah kita di segmen terakhir ini, Bu Kadis. Kalau kita melihat seperti yang disampaikan Bu Niken tadi, bahwa sebenarnya ini perlu ada gerak bersama, baik antara pemerintah, masyarakat, komunitas-komunitas, lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Kadikas sendiri bagaimana melihat upaya dari karena bagaimanapun juga ini sering menjadi curhat dari para petugas kesehatan kita, bahwa mereka kadang-kadang di stigma negatif di tengah masyarakat, padahal sesungguhnya mereka memiliki jasa yang cukup besar, bahkan jasa yang paling besar untuk menangani COVID-19 ini. Ya, kalau saya selalu bicara bahwa masa pandemi COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, petugas kesehatan, ujian kesabaran dan keteguhan, dan keikhlasan, serta kekompakan. Karena tidak bisa, jadi kita harus sabar. Pada saat gempa, kita sama-sama bekerja keras melayani masyarakat, tapi tidak dicaci, tidak distigma. Sekarang kita sejak bulan Februari awal sampai sekarang ya sudah 7 bulan. Istilah saya pekerjaan tanpa jam kerja dan tanpa hari libur, karena tanggalannya hitam semua. Itu sebetulnya kalau kita bekerja keras bagi kita tidak masalah, udah biasa. Petugas kesehatan kerja dengan jam kerja panjang. Tapi yang berat itu sekarang adalah stigmanya masyarakat terhadap petugas dan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada petugas. Itu yang berat. Jadi artinya sehingga kita mengandalkan pencegahan ini kepada masyarakat, karena juga petugas kita kan juga terbatas. Jadi kalau ada protokol kesehatan bagi individu, bagi masyarakat juga ada protokol kesehatan. Ada 3 langkah itu, pencegahan. Nah, kita biasanya turun pencegahan di proses desinfeksi. Itu kita membantu masyarakat, kita kasih desinfektan, kita ajari untuk sarana-sarana umum kita mengerjakan. Tetapi untuk sosialisasi kita tidak bisa sendiri, maka disitulah peran PKK, peran organisasi, peran seluruh orang untuk mensosialisasikan dalam satu kata apa itu COVID dan bagaimana mencegahnya. Tahap kedua adalah deteksi dini. Deteksi dini ini adalah melakukan pemeriksaan seawal mungkin. Kalau kita curiga adanya gejala. COVID, adanya gejala. Yang ketiga adalah tracing. Jadi kalau respon terhadap adanya kasus positif, kita lakukan tracing, pelacakan. Di awal-awal orang takut di tracing kita kecil. Sekarang orang banyak yang menolak di tracing dengan alasan yang berbeda, tapi sama-sama membutuhkan upaya yang keras untuk kita melakukan tracing. Salah satunya, kok kerjanya nyari orang yang positif? Sebetulnya kita tracing itu bukan mencari yang positif, kita tracing itu untuk memutus mata rantai penularan. Adapun kalau ketemu orang yang positif, itu efek sampingnya, Pak. Itu efek samping. Yang penting kita tahu, kita pilah. Ini orang yang berkontak erat, ini yang tidak berkontak erat. Yang berkontak erat kita sisihkan, isolasi, putuslah mata rantai penularan. Yang berkontak erat diperiksa lebih serius, yang tidak berkontak erat mungkin kalau dulu pakai rapid ya, atau disuruh karantina. Jadi di situ kita memutus mata rantai itu. Cuma memang karantinanya 14 hari itu yang sering orang takut tuh.
Saya nggak takut COVID, Bu, saya takut karantina. Karantina Tadi ada 14 yang ngomong hari. begitu. Dan bahkan juga stigma di tengah masyarakat sebenarnya yang paling ditakuti. Kenapa kemudian ada sebagian masyarakat yang menolak untuk di swab dan lain sebagainya, karena begitu mereka ditahu positif, kadang-kadang kebanyakan masyarakat juga menjauhi keluarga mereka. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran mereka, sehingga ya sudahlah, kita diam saja di rumah tanpa harus pergi ke dokter dan lain sebagainya, Bu Kadis. Ya, kebetulan kalau kita muda, ya, kita muda, kita kuat, kita selamat. Tapi di sekitar kita ada anak cucu yang usia di bawah 1 tahun. Ada orang tua. Ada orang tua. Jadi 138 pasien kita yang meninggal, 35% itu usianya di atas 75 tahun. 20% itu usianya di atas 65 tahun. 13,7% di atas 55 tahun. Kemudian 13,7% lagi di bawah 1 tahun. Jadi itu kan risiko tinggi semua. Ternyata kalau angka meninggal, yang sakit lebih banyak pada usia-usia 25 sampai 55 yang sakit. Artinya ini bukan sinyal bagi anak muda untuk melonggarkan protokol kesehatan. Ya, tidak bisa. Karena kalau dia melonggarkan, bukan dia jadi korban, orang-orang sekitarnya, keluarganya yang jadi korban. Itu yang harus diingat. Jadi kita dalam COVID bedanya dengan penyakit lain. Dalam COVID kita tidak hanya memikir diri kita sendiri, tapi memikir lingkungan kita. Bagaimana lingkungan kita juga tidak terkena. Dan kalau demam berdarah yang kita buru adalah nyamuk, karena yang membawa penyakitnya nyamuk. Kalau pada COVID kan transmisi lokal manusia ke manusia, makanya manusianya yang dikarantina dan Manusianya yang diisolasi. diburu begitu. Dikarantina dan diisolasi, ya kan? Nah, 3M-nya itu di situ. Baik. Terima kasih Bu Kadis, Bu Niken sudah hadir bersama kami di Fokus NTB. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu kita berharap COVID ini akan segera berlalu. Bahkan kata orang, tidak ada badai yang tidak berlalu. Begitu kita harapkan juga COVID ini akan segera berlalu. Dan ketika kita ingin mengharapkan COVID segera berlalu, maka salah satu caranya adalah kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di area mengalir, dan kemudian jaga jarak atau physical distancing. Sampai ketemu di Fokus NTB minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh